Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta di bulan Juli. Tapi ingat gak resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Oke, kita lihat di sini. Pesan semesta untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra di bulan Juli. Oke, Emperor. Emperor, aku rasa kalau di karir ya, mungkin karir kamu di sini cukup stabil ya, nggak ada problem, nggak ada masalah gitu. Dan mungkin kamu ada beberapa yang mungkin kamu memiliki atasan gitu atau bos yang agak sedikit controlling gitu ya, atau dominan. Mungkin bikin kamu agak sedikit kesel gitu ya, tapi kamu harus sabar ya, kamu harus tahu prioritas dan tanggung jawab kamu gitu. Kalau misalkan ada kena marah, ada kena ini, kamu coba perhatikan lagi ya, jangan ngerasa tertekan gitu. Perhatikan lagi apakah itu karena biasanya bos marah itu kadang-kadang untuk mendidik gitu loh ya. Tapi kalau kamu sendiri yang menjadi seorang bos di sini, kamu harus ini ya, jangan terlalu dominan terhadap karyawan kamu atau bawahan kamu gitu. Karena kalau kamu terlalu dominan banget di sini, dominasi banget gitu, itu nanti karyawan kamu nggak tahan gitu loh ya. Nanti dia bisa tertekan dan keluar dari pekerjaan seperti itu. Dan jangan terlalu, untuk beberapa orang di sini diminta untuk jangan terlalu keras kepala juga, jangan terlalu egomu jangan terlalu tinggi juga gitu loh ya, agak sedikit melunak lah gitu loh. Kamu harus tahu tanggung jawab dan prioritas di sini gitu. Jangan merasa merasa kamu paling benar atau kamu paling tinggi gitu loh. Biasanya kalau ego itu dia nggak mau kalah ya, nggak mau kalah, nggak mau disalahin, nggak mau tahu gitu ya. Dia maunya tuh bener gitu loh ya, seperti itu. Jadi perhatikan itu. Dan untuk beberapa orang, kontrol, kendaliin lagi pengeluaran kamu di sini dengan adanya Emperor ini ya. Kendalikan lagi pengeluaran kamu, pengeluaran, dan kalau pemasukannya oke aja ya, tapi biasanya nggak bisa kontrol tuh pengeluaran di sini gitu. 12 Cups di sini untuk beberapa orang, mungkin kamu bertemu dengan soulmate-nya kamu ya, pasangan kamu, soulmate-nya kamu ya, atau seseorang yang kamu tunggu selama ini. Maybe dia ciri-cirinya orangnya lebih dewasa dari kamu atau lebih tua dari kamu ya, sosoknya dewasa banget, bertanggung jawab, namun agak dingin atau kaku di sini. Cuman dia bisa melembut dengan kamu kok ya, karena dengan adanya Two of Cup ini juga ada komunikasi yang cukup baik antara kamu dengan seseorang ini gitu. Dan ada juga yang di sini mungkin kamu akan dapat pekerjaan baru ya, yang cocok atau sesuai dengan kamu kalau yang lagi cari kerja. Dan kalau yang lagi cari partner kerja gitu di sini, aku rasa kamu akan menemukan pasangan yang cocok gitu loh ya, partner atau kerja sama dengan orang yang tepat gitu. Oke. Untuk beberapa orang mungkin kamu butuh komunikasi juga di sini ya dengan seseorang, agar kamu nggak salah sangka gitu loh terhadap orang tersebut atau sikap orang tersebut gitu. Jadi jangan berekspektasi atau jangan mikir-mikir sendiri, jangan menganalisa sendiri. Alangkah baiknya diomongin, diobrolin gitu, dikomunikasikan. Dan kemudian di sini ada Four of Cups. Four of Cups. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Untuk beberapa orang mungkin ini cocok untuk kamu yang sering membandingkan dirimu dengan orang lain
gitu. Kamu, orang lain. Apalagi kalau misalkan ini berkaitan dengan sesuatu yang sekiranya kamu nggak bisa tapi orang lain bisa, karena kamu nggak melihat skill kamu sendiri, kemampuan kamu sendiri gitu ya. Kalau misalkan di pekerjaan atau karir, kayak kamu melihat orang lain lebih sukses, orang lain kok gampang banget ya cari uang, orang lain kok baru buka bisnis usaha langsung seperti itu, aku kok susah banget begini. Nah, nggak usah ada rasa-rasa seperti itu gitu, karena setiap orang itu punya skillnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Jadi di sini meminta kamu untuk melihat ke dalam gitu ya, refleksi diri gitu, introspeksi diri, atau kayak gunakan kemampuan kamu ya. Jadi lihat potensi dalam diri kamu, gali potensi dalam diri kamu, dan alih-alih membandingkan kamu dengan orang lain, lebih baik gunakan skill kamu, kemampuan kamu untuk kesuksesan kamu gitu ya. Dan jangan bosan-bosanan, jangan malas-malesan gitu ya. Udah saatnya kamu bertindak atau melakukan sesuatu seperti itu. Oke, dan kita akan lihat lagi ya, karena kalau kita melihat orang lain itu memang gampang ya, mudah gitu kayaknya ya. Oh, kok dia tuh bahagia banget ya, kok aku begini hidupku. Nah, nggak ada yang tahu ya, orang itu lihat melihat gitu ya. Orang Jawa bilangnya sawang sinawang gitu ya, kalau istilah Jawanya tuh ada orang bilang tuh kayak gitu ya. Jadi hanya lihat melihat gitu loh, orang itu melihat hanya dari luarnya gitu, nggak tahu dalamnya, nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu ya. Jadi kamu tuh jangan merasa seperti itu, oke? Nikmati saja hidup kamu, jalani hidup kamu gitu ya. Kemudian di sini ada sukses tuh, ada yang sukses di sini, mencapai kesuksesan. Aku ngerasa di sini ada yang karirnya sukses ya. Kalau nggak karir sukses, mungkin hubungan sukses. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa orang ini mungkin bertemu dengan cinta baru ya, bertemu dengan soulmate kamu gitu. Karena sukses ini juga menandakan hubungan yang berhasil gitu ya, atau kamu menemukan seseorang yang tepat buat kamu gitu ya, yang cocok dengan kamu kalau di dalam pasangan gitu. Oke, bahkan di sini kalau misalkan kamu lagi kerjasama dengan orang, nah ini ada kesuksesan kerjasamanya gitu. Oke, keberhasilan. Kemudian kita lihat lagi. Emperor ini juga kestabilan di karir sih, aku ngerasa ya gitu. Karir kamu stabil, kamu mencapai target atau goal atau sukses lah gitu, nggak ada problem di sini. Kemudian ada get more information ya, mendapatkan informasi lebih. Nah ini tuh seperti yang bilang tadi, kalau misalkan ada problem dengan seseorang gitu ya, jadi tuh jangan mikir-mikir sendiri, nebak-nebak sendiri, tapi kamu harus bicara di sini sama orangnya, ngobrol, omongin gitu ya, bicara dari hati ke hati, bertemu orangnya langsung ya, seperti itu. Karena di sini ada get more information ya, cari informasi lebih gitu loh ya. Jadi kayak apa sih yang bikin bertanya-tanya di pikiran kamu gitu ya. Jadi jangan nebak-nebak gitu, yang membutuhkan jawaban. Jadi langsung aja ngomong sama orangnya gitu. Kemudian di sini ada it's up to you, semuanya terserah kamu. Oke, mungkin ini ada beberapa yang ragu ingin melakukan sesuatu ya, masih stuck hidupnya, masih nggak tahu ngapain, atau di dalam relationship hubungan juga gitu, bertanya-tanya ya, masih bertanya-tanya apakah ini yang baik untuk aku, apakah aku harus menunggu, apakah aku harus mencari seseorang yang baru, misalkan kayak gitu ya. Ini adalah jawaban buat kamu ya, it's up to you, semuanya tuh terserah kamu gitu. Jadi jangan menunggu ya, jangan menunggu, semuanya terserah kamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, atau kamu bisa effort di sini, bisa melakukan sesuatu gitu. Nggak perlu menunggu jawaban, nggak perlu menunggu orang minta nggak perlu menunggu orang menolong kamu gitu ya. Kamu bisa bergerak sendiri di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya ya, untuk asmara percintaan kamu, single maupun berpasangan. Release your ex and
trust ya. Ada orang yang di sini rasanya memang financial and career. Ada separation. Oke, untuk yang single di sini, ya mungkin ini berkaitan dengan it's up to you ini ya. Jadi kayak kamu itu mungkin masih confused, masih bertanya-tanya, dia kembali padamu apa enggak, kamu kembali ke dia atau enggak, atau kamu mencari seseorang yang baru. Nah di sini it's up to you dan ada release your ex. Kamu harus move on di sini ya, rilis energi mantan kamu. Udah saatnya kamu melupakan mantan kamu dan trust, bangun kepercayaan diri kamu lagi. Gitu ya, bangun lagi rasa percaya diri dan kamu harus yakin bahwa kamu menemukan orang yang tepat, bahwa kamu menemukan orang yang pas nantinya gitu. Oke, dan ada financial and career. Mungkin ada yang mungkin saat ini kamu harus lebih fokus ke karir kamu karena itu yang lebih penting buat kamu saat ini gitu. Jadi jangan mikirin mantan, pikirin masa depan kamu gitu. Udah saatnya kamu move di sini ya, bergerak gitu. Ya, karena gini, kamu tanpa mantan kamu, tanpa pasangan kamu bisa hidup. Tapi kalau kamu tanpa uang, kamu nggak bisa hidup, nggak bisa makan, iya kan? Nah, makanya di sini financial and career itu lebih penting. Kamu harus fokus ke situ saat ini, gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, aku rasa ada problem di sini ya. Kamu dengan pasangan kamu, mungkin berkaitan dengan finansial atau karir, apapun itu. Ya, mungkin dari segi keuangan atau bisa juga karir. Maksudnya kalau karir nih gini, mungkin pasangan kamu sibuk bekerja, kamu sibuk bekerja gitu. Kalau misalkan kamu yang masih pacaran nih ya, gitu. Jadi nggak ada waktu untuk kamu. Sedangkan kamu di sini dengan adanya release your ex, ada kesalahan masa lalu yang dibuat pasangan kamu sehingga kamu tuh kayak nggak percaya lagi sama dia gitu loh. Ya. Mungkin dia bilangnya sibuk kerja, atau mungkin dia bilangnya sibuk kerja dan memprioritaskan kamu, ternyata nggak begitu, atau atau ada hal-hal lain di sini yang membuat kamu tuh kayak ngerasa hilang kepercayaan dengan pasangan kamu gitu. Ya contoh nih, kalau kamu yang sudah berpasangan ya, sudah menikah, mungkin dari segi keuangan di sini ya. Ada kebohongan di situ sehingga kamu tidak yakin atau tidak percaya lagi sama pasangan kamu. Ya, tapi di sini kamu kayak diminta untuk merilis ya, apa yang membuat kamu tidak percaya atau tidak yakin gitu. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini ya, aku nggak tahu entah kamu atau pasangan kamu di sini kayak pernah, kalau misalkan di posisi kamu yang cowok ya, di posisi kamu yang cowok, ini harga diri kamu tuh kena banget gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ada kaitannya dengan finansial dan karir ya, keuangan gitu ya. Kamu itu mungkin kayak dikata-katain gitu loh sama pasangan kamu, istri kamu misalkan ya, karena aku bilang mungkin kamu laki-laki, tapi bisa juga sebaliknya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh kamu tuh kayak nggak punya rasa percaya diri lagi gitu loh. Ya kayak dikata-katain, kayak ngasih dia itu mungkin kayak kurang gitu loh, uangnya kurang gitu. Jadi kamu tuh kayak nggak punya rasa percaya diri dan kamu tuh kayak seolah-olah tuh nggak bisa maafin kata-kata yang dia ucapkan gitu loh. Ya itu tuh masih teringat karena ini berkaitan dengan ego gitu ya, ego. Apalagi kalau kamu laki-laki, egonya laki-laki kena di sini, seperti itu. Ya. Makanya di sini kayak ada rasa ketidakpercayaan diri gitu lah, atau tidak yakin gitu dengan pasangan kamu kalau dia benar-benar cinta gitu mungkin ya, seperti itu gitu. Tapi ada juga yang seperti yang bilang tadi, ada kebohongan di segi keuangan di sini ya. Entah dihabiskan untuk apa gitu, mungkin bilangnya untuk ini tapi ternyata untuk hal lain, bisa juga gitu. Yang jelas ada problem di sini dan kurang kepercayaan saat ini antara kamu dengan pasangan kamu, terutama dari segi keuangan gitu. Ya, di sini kamu harus ini ya, selesaikan masalah kamu ini, konflik kamu ini dengan pasangan gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan seperti yang mulai tadi pernah ngata-ngatain atau soal harga diri ya,
harusnya ini kalian bicara di baik-baik gitu loh ya, nggak usah ngejudging pasangan gitu, karena bisa saja kayak ngebandingin dengan yang lain gitu. Ini tuh nggak bisa banget gitu, apalagi kalau kamu itu cowok ya. Kalau kamu cowok di sini, memang kalau di kata-katain nggak bisa ngasih nafkah atau kayak kurang gitu ya, kayak dibandingkan dengan orang lain, ini memang bener-bener kena banget di kamunya gitu. Tapi kalau kamunya cewek, kamu harus perhatikan lagi gitu loh, pasangan kamu kondisinya, keadaannya seperti apa. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu loh ya, seperti itu. Karena mungkin pasangannya orang lain yang kamu lihat kaya atau bisa ngasih lebih banyak, itu kan mungkin penghasilannya banyak atau lebih gitu, sedangkan pasangan kamu mungkin nggak sebanyak itu gitu ya, seperti itu. Jadi harus, kalau misalkan kekurangan ya ngomongnya baik-baik aja gitu, nggak usah ini pasangan ya, ngejudging pasangan kayak gitu loh. Karena di sini aku ngerasa kayak ada problem berkaitan dengan finansial gitu, masalah finansial gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.